Pemirsa Berita Nasional TV pada tanggal 1 Mei 2025, lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat atau lapangan Monas ini dipadati oleh ribuan buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dan acara ini di sebanyak 200.000 lebih diikuti oleh para buruh, tapi tidak hanya para buruh, juga bersama para buruh menghadiri acara ini bersama keluarga dan juga masyarakat umum hadir secara langsung untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dan untuk acara pada Hari Buruh 2025 ini ada 6 isu utama yang menjadi fokus dalam peringatan May Day tahun 2025, yaitu menghapus sistem outsourcing, kemudian membentuk Satgas PHK, mewujudkan upah layak, mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, kemudian mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Dan dari 6 tuntutan yang disampaikan ini sebagian sudah masuk dalam program kerja pemerintah dan sisanya akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di tengah-tengah ribuan massa buruh yang memadati kawasan Monas dengan pakaian safari berwarna krem seperti biasa, dan kemudian tidak sedikit berjabat tangan dengan para buruh yang hadir. Dan acara May Day ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, yaitu ada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, serta beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dan pemirsa, dalam pidatonya ini Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ingin memberi hadiah kepada kaum buruh di Hari Buruh Internasional 2025 ini atau May Day 2025 ini akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana UU yang tidak beres dan tidak melindungi nantinya akan segera diperbaiki. Dan kemudian Presiden juga menyebutkan bahwa pekerja di laut atau di kapal-kapal itu juga akan segera meminta UU yang mana nantinya Satgas PHK itu akan mempunyai peran yang sangat penting begitu. Selanjutnya pemirsa, untuk meminta Dewan Kesejahteraan Nasional ini bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing, tapi juga dalam pidatonya Prabowo mengatakan bahwa untuk tetap realistis karena harus menjaga kepentingan para investor. Dan kami juga sudah melakukan wawancara dengan salah satu buruh yang hadir pada acara kali ini. Berikut wawancaranya. Kami sebagai buruh khususnya di DKI Jakarta memang kita sangat berharap adanya partisipasi dari pemerintah, dan kebetulan alhamdulillah di tahun ini, di tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto bersedia hadir memenuhi undangan daripada kami selaku Serikat Pekerja ya untuk memperingati May Day di 1 Mei pada hari ini. Ya, pesan kami adalah sebagai pekerja atau buruh di Indonesia, harapan kami pekerja dan buruh ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Republik Indonesia ini, dan mudah-mudahan partisipasi Bapak Presiden pada hari ini bisa menjadi gerbang pembuka di awal agar bisa terciptanya kolaborasi antara serikat pekerja atau pekerja dan buruh dengan pemerintah serta dengan stakeholder lainnya. Ya pemirsa, itu tadi salah satu wawancara dengan salah satu buruh yang hadir di acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Dan tentunya kami juga berharap untuk kesejahteraan buruh dan juga tuntutan-tuntutan yang sudah dipaparkan pada peringatan hari ini bisa segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti secepatnya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV.